Salam Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus di mana saja berada hari ini. Saudara, apa kabarmu? Saya percaya semua dalam kondisi yang baik-baik saja, amin. Kalaupun saudara mungkin berkata, Pak Pendeta saya kurang baik, situasi saya kurang baik. Tapi ingat bahwa firman Tuhan berkata begini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih, di 2022 yang sudah kita jalani sampai pada hari ke-12 hari ini, saudara, kiranya ini menjadi semangat kita, ya, kita termotivasi untuk terus bersemangat. Dan yang paling penting adalah hidup oleh iman. Amin. Nah saudara, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang dinyatakan bagi kami hari ini. Kami ada sebagaimana kami berada. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, perlindungan, kasih sayang-Mu, penjagaan-Mu di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Kami boleh melewati malam dan kami boleh ada di hari ini. Tuhan sudah adakan, kami percaya berkat-Mu telah tersedia bagi kami. Dan seluruh kebutuhan kami juga Engkau sudah sediakan. Terima kasih, saat ini kami mau membaca merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, satu ayat di Roma pasal 1 ayat 17 bagian B. Ini ayat ini menjadi ayat favorit saya. Ayat ini kan ada dua ayat ya. Di Roma pasal 1 ini ya. Ayat 16 dan ayat 17 ini kan satu perikop di Alkitab ini dengan judul Injil itu adalah kekuatan Allah. Nah saudara, ketika membaca dua ayat ini saya tidak pernah ragu lagi. Ya kan, waktu itu saya masih ragu ya waktu mau proses menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ketika membaca ayat ini saya tidak pernah ragu lagi terhadap Alkitab. Sebab di pikiran saya dulu berkata Alkitab ini palsu. Ya. Di satu sisi kami diajarkan di dalam rukun iman yang ketiga di dalam Islam itu ya, percaya kepada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah, yaitu Taurat, Zabur dan Injil. Tapi kami tidak pernah dianjurkan untuk membaca Alkitab. Bahkan opini yang dibentuk Alkitab yang ada Alkitab sudah dipalsukan. Bahkan Injil yang kami pahami adalah Injil yang diberikan, Injil yang diwahyukan kepada Isa Al-Masih. Saudara, nggak ada, Isa Al-Masih tidak pernah menerima Injil. Nggak tahu itu cerita dari mana ya. Ya, Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu adalah Injil itu sendiri. Karena Injil itu artinya kabar baik. Dan Yesus Kristus tidak pernah menerima Injil. Jadi kalau ada ajaran yang mengajarkan bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu diberikan Injil, wah ini ajaran yang menyesatkan menurut saya. Iya. Sebab Injil ini yang kita pegang sekarang itu ditulis sesudah Yesus naik ke surga. Yang isinya tentang kesaksian tentang Injil itu. Injil itu siapa? Yesus itu. Karena Injil itu adalah kabar baik. Nah, saudara, di sini dikatakan begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Roma pasal 1 ayat 16 ya. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga
orang Yunani, ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, saya mau soroti kalimat terakhir ini. Orang benar akan hidup oleh iman. Tentu iman yang didasarkan pada apa yang Allah katakan. Dan bukan iman yang didasarkan pada penglihatan, apa yang kau lihat atau apa yang kau rasa. Ya kan? Nah saudara, tahun 2022 sudah kita masuki dan kini kita telah berada di hari ini, hari ke-12. Berjuta asa dan harapan tertanam di hati kita. Di tahun yang baru ini setiap kita pasti memiliki tekad dan semangat yang baru. Tekad mewujudkan impian yang belum menjadi kenyataan di 2021 atau mungkin sudah sejak 2020 atau mungkin sudah sejak 2019. Nah saudara, ya mungkin saudara di 2022 ini banyak harapan yang kiranya menjadi sebuah kenyataan. Amin. Nah, saudara, tahun yang baru ini tentu setiap kita pasti memiliki tekad yang dan semangat yang baru, tekad untuk mewujudkan impian yang belum menjadi kenyataan. Tekad melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Nah ini bagus kalau saudara ya. Tekad menjalani hidup sebagai manusia baru di dalam Kristus dengan menanggalkan manusia lama, membuang kebiasaan-kebiasaan buruk dan mulai menetapkan prioritas dan sasaran yang hendak dicapai. Namun mustahil kita akan menggapai semua keinginan, impian dan semua janji Tuhan jika hari-hari kita tetap diliputi oleh rasa ragu, khawatir, cemas, takut dan sebagainya. Jika hati kita masih tidak percaya, ragu, khawatir, cemas atau takut, maka janji-janji Tuhan, dengar baik, pasti tidak akan digenapi di dalam hidup kita. Justru yang kita takutkan sesungguhnya itu yang terjadi. Ya kan? Justru yang kita takutkan yaitu apa? Kekhawatiran dan kecemasan, itulah yang akan menjadi kenyataan. Ya kan? Maka itu saudara kekasih, Alkitab sudah mengingatkan kita, misalnya di Ayub pasal 3 ayat 25 dan 26 dikatakan begini saudara. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, yang kucemaskan dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahan yang timbul. Perhatikan, justru yang dia takutkan, yang dia khawatirkan, yang dia cemaskan, itu yang menimpa. Biarlah kegagalan tahun kemarin, tahun 2021, kita jadikan pengalaman yang berharga dan kita jadikan cermin untuk berbenah diri, menatap hari esok yang lebih baik lagi. Belum ada kata terlambat. Bukan belum ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Sebab masih hari ke-12 ini. Masih kita perbaiki. Masih dapat kita perbaiki. Mari kita jalani hari-hari di tahun 2022. Tahun yang baru ini. Dengan penuh iman. Artinya kita punya penyerahan diri yang full. Begitu ya. Penyerahan diri penuh kepada Tuhan.
Serahkan semua rencana hidup kita kepada Tuhan dan andalkan Dia dalam segala perkara, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Ada tertulis begini saudara di dalam Ulangan pasal 29 ayat 29, dikatakan begini saudara. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Jadi Tuhanlah yang memegang hari esok atau masa depan kita. Karena itu sebagai orang percaya kita harus hidup oleh iman. Amin. Dan saudara perhatikan di Roma pasal 10 ayatnya yang ke-17. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Setiap hari saudara dengar firman dari tayangan Sahabat Galilea ini, maka Tuhan memberikan iman kepadamu. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan sebagai kesukaan, kebutuhanmu setiap hari dengan membaca. Mungkin kalau saudara malas membaca, ya mendengarkan, ya kan, tayangan Sahabat Galilea ini, ya, renungan firman Tuhan ini. Tapi juga saudara jangan hanya mendengar, menjadi pendengar yang baik, menjadi penonton yang baik, tetapi saudara melakukannya. Maka seperti di dalam Yosua pasal 1 ayat 8, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, asal kita taat di segala situasi dan terus menanti-nantikan Tuhan dengan penuh iman, hidup kita di 2022 akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh bersama dalam tayangan Sahabat Galilea ini merenungkan firman-Mu. Firman Tuhan mengingatkan kami supaya kami hidup oleh iman. Maka 2022 ini merupakan tahun terobosan bagi kami semua. Berkati seluruh subscriber Galilea Network, Sahabat Galilea, kami yang mengikuti dengan setia tayangan Sahabat Galilea ini setiap pagi. Tuhan berkati. Hamba doa bagi mereka semua diberkati hari ini dalam tugas kerja mereka, dalam seluruh aktivitas. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Tuhan bentengi dengan pasukan malaikat surga, tidak jatuh, tidak celaka, dan tidak terpapar COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami.
kerajaan